SAGMH, para kasih penyelenggara, para pengawas, para penyuluh, semua ASN yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama dan Ponorogo, baik yang hadir secara tatap muka, offline, atau yang secara online, dan siapa saja yang menyimak acara ini. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 15 Ramadan tahun 1444 Hijriah, bertepatan tanggal 6 April 2023, kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, orang-orang yang iman, atas sapaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini dan apa saja yang kita lakukan di beberapa waktu oleh Allah diterima sebagai amal soleh. Allahumma amin. Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag, Bapak Kasih penyelenggara, dan semua ASN yang berbahagia, puasa Ramadan itu adalah ibadah yang mempunyai value, mempunyai nilai yang lebih dibanding dengan ibadah yang lain. Add value ini, kelebihan nilai ini bisa kita lihat dari status ibadah itu, yaitu Allah menyebut bahwa malam Ramadan itu adalah malam keberkahan. Dan Rasulullah SAW pernah berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan bahwa qad adhallukum yaumun azim, yaumun syahrun azim, syahrun barakun, bulan yang mulia dan bulan yang penuh berkah. Bapak Ibu, keunggulan puasa Ramadan ini sampai bisa memengaruhi apa saja yang terkait dengan puasa Ramadan. Ketika apa saja tadi berdiri sendiri, dia tidak mempunyai nilai apa-apa. Dia mempunyai status yang sama dengan yang lain. Tetapi ketika ini bergandengan dengan bulan Ramadan, maka ketularan berkahnya, bahkan kegiatan makan minum yang dalam perspektif fikih itu hukum dasarnya mubah, tapi kalau makan minum itu ada hubungannya dengan puasa, itu menjadi ibadah. Contoh sahur, kan makan minum, tetapi itu adalah ibadah. Berbuka, itu kan makan minum, tetapi karena ini bersinggungan dengan puasa Ramadan menjadi ibadah. Ini menunjukkan bahwa value nilai yang ada di puasa Ramadan ini memang berbeda dengan yang lain. Dalam kajian ini Bapak Ibu, kami ingin mengunggah salah satu hadis baginda Rasulullah SAW, yang hadis ini status kesohihannya ini sangat tinggi sekali, karena hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dawuhnya Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Bapak Ibu,
Mari kita memahami ini dari sudut pandang ulama. Karena yang akan kita kaji ini adalah ranah syariat yang tentunya yang paling tahu tentang bagaimana arah makna baik ayat ataupun hadis itu adalah ulama. Yang pertama adalah kata-kata sahur yang kemudian diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia menjadi sahur. Terus basa Jawa ini sahur. Ini harus kita jelaskan sahur nyaur utang dengan sahur makan minum sebelum puasa. Sahur itu kalau diruntut dari semantik, ilmu bahasa dari makna, atau dalam terminologi pondok pesantren ilmu sorof, ilmu perubahan kalimat, itu dari kata sahar. Nah, sahar itu apa? Sahar itu ternyata adalah salah satu di antara periodisasi waktu di antara periode-periode waktu di waktu malam. Ada salah satu di antara cabang ilmu lughah adalah fiqhul lughah, atau dalam bahasa Indonesianya filologi, ilmu yang pelajari tentang bahasa-bahasa, utamanya adalah kosakata bahasa. Jadi ternyata kosakata itu mempunyai diksi, mempunyai makna yang kalau ditekuni ini sangat memiliki kekayaan pengertian nantinya. Nah, ada salah satu referensi tentang fiqhul lughatil arabiyyah karangan Abu Mansur Ats-Tsa'alibi. Beliau meninggal pada tahun 426 Hijriah. Di sana beliau mengatakan bahwa periodisasi malam dari rotasi bumi itu melahirkan waktu, dan waktu malam itu kalau dipilah dari sisi kebahasaan itu ada 12. Ada pertama malam itu namanya as-syafaq. Jadi begitu maghrib itu efek dari cahaya matahari kan kelihatan merah, mega merah, mega abang, itu syafaq, itu adalah awal dari waktu malam. Kemudian setelah itu nanti ada al-fasak, setelah itu al-atamah, ada as-sudfah, ada al-juhmah, ada az-zullah. Nah, dari kata zullah itu dalam Quran ada aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa zulufam minal lail. Aqimis shalah ya, zulufail lail. Jadi salah satu di antara bagian malam itu ada namanya az-zulfah. Kemudian ada lagi setelah itu al-buhroh, ada as-sahar, al-fajar, as-subhu, as-sobah. Jadi ternyata awal malam, kemudian akhir malam itu adalah as-sobah. Sebelum sobah itu as-subhu, sebelum subuh itu adalah al-fajru, dan sebelum fajar itu adalah as-sahar. Nah, ini yang alim dalam bidang seperti ini Pak Kasubag ini. Beliau itu ahli hisab dan falak yang dulu pernah meneliti di Gunung Sumbri, Gunung Cumbri itu. Jadi perlu satu ketika guru-guru fikih itu diajak observasi di sana.
Jadi jangan-jangan menerangkan tentang fajar, itu belum pernah melihat fajar, kadzib, sodik itu secara real seperti apa. Secara teori, kadzib itu yang memancar ke atas, vertikal. Kemudian sodik itu adalah yang horizon. Tetapi barangkali orang itu belum pernah melihat secara real. Sing diarani fajar, kadzib, sodik ujane sing kaya ngopo to. Nah, waktu sebelum fajar itu ada waktu namanya sahar. Dan waktu sahar ini adalah ampuh-ampuhnya waktu malam. Jadi waktu yang istimewa itu adalah waktu sahar ini. Waktu sahar. Waktu sebelum fajar, dan fajar itu adalah waktu sebelum subuh. Itulah sebabnya dalam Al-Quran itu kita jumpai ada 2 ayat, yang satu dalam surat Ali Imran, 2 Az-Zariyat, itu yang menceritakan tentang karakter orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa. Di antara indikatornya adalah wahum yastaghfiruna bil ashar, atau bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang soleh, orang-orang takwa itu di antara indikatornya malam itu tidak dihabiskan untuk tidur, tetapi dialokasikan sekian persen untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu ibadahnya? Bil ashar, pada waktu sahar. Kenapa Allah memilih waktu itu di waktu sahar itu? Bukan tengah malam jam 00 misalkan, jam 1, jam 2, tapi waktu yang mepet subuh. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu dalam tafsir Mafathul Ghaib itu, paling berat orang melek itu adalah waktu sahar. Abot-abot itu yang melek itu waktu sahar. Orang lelean jam 12 masih kuat, jam 2 masih kuat. Kalau sudah mulai jam 3 ke atas, wah meripat nih atau dipulut nih. Ngantuk. Sehingga tidak semua orang itu kuat untuk melek, apalagi meleknya untuk ibadah kepada Allah. Ini kok ada orang pada waktu berat-beratnya itu bisa bermujahadah, kemudian dia terbangun, dia beribadah. Wow, ini berarti dia bisa berkompetisi dengan sekian ribu manusia. Tidak semua orang bisa, orang ini bisa. Maka itu menjadi salah satu di antara sekian indikator sifat orang muttaqin. Nah, kembali kepada tema utama, sahurlah kalian. Tasaharu itu berarti artinya makan di waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu sebelum fajar. Jadi kalau ada orang sahur jam 2, itu menyalahi kaidah kebahasaan. Itu bukan sahur, makan malam. Apalagi ba'da taraweh diniati sahur lah niku. Jam 12 makan diniati sahur. Itu secara kebahasaan enggak bisa. Secara kebahasaan. Karena dalilnya jelas tasaharu. Makanlah kalian di waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu bukan qoblas subhi tapi kubailas subhi. Kalau qobla itu sak durunge, kalau kubailah saurungi titik subuh. Nah, sak niki saurungi titik itu kira-kira berapa? Intervalnya berapa? Ngeten, para bapak, para ibu. Sahabat itu kalau membuat periodisasi waktu itu menggunakan
aktivitas ibadah. Karena memang tiada hari tanpa mereka beramal soleh. Satu contoh, ketika Zaid bin Thabit itu bercerita bahwa kami pernah sahur bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kumma nusolli as-subha, kemudian kami sholat subuh. Nah, Anas bin Malik yang mendengar ceritanya Zaid bin Thabit ini bertanya, loh, jenengan niku sahur terus sholat subuh niku intervalnya berapa? Kata Zaid bin Thabit, sekitar kamu baca 50 ayat. Ayat yang dimaksud ini adalah yang mu'tadilah, yang mejono sedengan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, bacanya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, kira-kira berapa? Kira-kira kalau orang baca tabarok itu dengan tidak dikiroahkan seperti Pak Kepala Kantor kemarin itu, tabarakalladzi biyadihil mulk. Enggak seperti itu. Itu lumrahnya orang baca tabarok 30 ayat itu 5 menit. Berarti 50 ayat itu kira-kira paling banter 10 menit. Jadi Nabi itu kalau sahur 10 menit sebelum anjing subuh selesai. Selesainya adalah 10 menit sebelum subuh. Nah, saatnya tahrim, sholawat tahrim. Jadi biasanya tahrim itu kan 10 menit atau 10 menit. Jadi begitu tahrim itu berarti sampai sholat itu 10 menit. Begitu tahrim itu selesai makannya. Jadi kalau sekarang katakan jam 4 lebih 20 menit, katakan jam 4 lebih 20 menit itu berarti ya jam 4 mulai makan sahur, nanti selesai jam 4 lewat 10, itu berarti mengikuti sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang kita ini mengklaim sebagai pengikut setia beliau, tapi ternyata kita tidak mengikuti. Sahur jam loro, karena apa? Bendang salah iso turuneh. Jam rolas, bendang mapan turuneh. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, Nabi dawuh, sahurlah kalian, makanlah kamu pada waktu sahar. Karena apa? Di dalamnya ada keberkahan. Apa keberkahannya itu? Ini saya mengutip dawuhnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau itu ulama ahli hadis. Karya monumental beliau adalah Fathul Bari ala Syarhi Sahihil Bukhari, yang menyarih Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu disarih banyak ulama, tetapi di antara sarah-sarah itu yang paling berkualitas adalah Fathul Bari. Beliau mengatakan, beliau mengutip dawuhnya Qadhi Iyad. Apa keberkahan sahur itu? Kata beliau, barokah dari makan sebelum subuh pada waktu Ramadan, jenengan itu gelem ra gelem akhirnya melek. Terus ini ngeten terus terang mawon. Umpama mboten wonten poso, apa awake dhewe mesti melek saurunge subuh? Tidak semua orang. Kadang-kadang malam itu habis untuk tidur. Tetapi barokah ada sahur, awake dhewe niku malih melek. Jadi komitmen kita untuk melek di waktu malam itu kan sebabnya banyak. Kadang-kadang lek diniati tahajud, niati tahajud tok niku wis direwangi ndamel alarm urip dipateni neh. Nah, atau kadang-kadang ada alarm fisik ini, kroso pipis, masuk nanti tidur lagi. Coba bandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan profan, kebutuhan duniawi. Kok misalkan arep dijak rekreasi, budal jam 3, jenengan saged sari mboten?
Ora iso turu. Bablek tangi, oh sik jam 1 turune, jam 2. Mergo apa? Wedi lek ketinggalan rombongan. Itu mindset kita seperti itu. Karakter kita seperti itu. Nah, tapi lek misalkan niku diniati aku engko tangi jam 3 arep tahajud niku sik abot, tapi lek dialihkan ke yang lain. Aku arep tangi jam 3 mergo apa? Engko arep mangan, lek tangi jenengan. Jadi kita bangun itu sebenarnya kebutuhan karena kita makan. Tetapi barokah dari makan itu adalah kita terbangun. Makna yang tersirat dari sahur itu mosok to lek wis melek kok kur mangan tok. Ngoten maksudnya niku. Sahur itu tidak hanya makan saja. Oke lah untuk kebutuhan jasmani tercukupi. Tapi manusia itu adalah jasmani, ada rohani. Yo saurunge sahur itu ning jeding wudu, salat. Kemudian yolah maca-maca Quran, rakitang pinten ayat. Membaca istighfar, membaca sholawat, membaca tasbih, baca kalimat thayyibah dan berdoa. Nah, rangkaian-rangkaian ibadah itu adalah barokah dari adanya sahur. Itu maksud fa inna fil sahuri barokah. Barokah saking poso niku wonten sahur, mangan niku biasane kur mubah iki dadi sunah. Barokah dari ada kegiatan sahur itu kita terjaga, barokah dari terjaga itu kemudian kita beribadah pada Allah. Dan ketika kita beribadah di waktu sahur itu kita akan masuk wabil ashari hum yastaghfirun atau wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang soleh itu adalah orang yang tidak menghabiskan waktu malam hanya untuk tidur, tapi juga dialokasikan waktu untuk istighfar. Maksud istighfar itu adalah tidak istighfar berdiri sendiri, karena lazimnya orang istighfar itu sebelumnya adalah dia sholat, kemudian dia munajat, kemudian di antara munajat itu adalah membaca istighfar. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah matur kepada Bapak Kepala Kantor bahwa biasanya jadwal kami mengikuti diklat itu jam 9:30, tapi tadi pagi ada informasi jam 8:30. Jadi ini kami minta dispensasi kepada Bapak Kepala Kantor. Ini sudah jam 8:30, umpama luweh yo ojo oke-oke lah 5 menit gitu. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, meskipun sedikit tapi insya Allah kita siap ya melaksanakan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah dalam beribadah di bulan puasa ini. Maka alarm-alarm panjenengan untuk sahur nanti perlu diperbaiki agar sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kita pelajari hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebelum kita akhiri, kami persilahkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo untuk closing dan segera menyapa kepada warga Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo untuk memberikan semangat kepada kita semuanya. Pada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, seluruh ASN, seluruh Agama Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang terakhir. Oh masih ada, oh masih separuh. Hari ini yang terakhir maksudnya untuk minggu ini. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kajian luar biasa. Jadi
ketika kita ini memasuki apa yang disampaikan oleh Gus Ayub tadi, itu kan sementara ini kita puasanya kan masih puasa jasmani, belum puasa rohani. Ada 3 tingkatan, ya. Katakan ada jasmani dan rohani. Jasmani itu yang penting awake dhewe sak warek-warke, sak oke-oke, ya, sak enak-enake. Sahur ya padha, sak oke-oke, sak pol-pole. Ya. Jadi ngalih mangan alias Abdul But. Padahal yang kita harapkan adalah ada kesesuaian antara kebutuhan jasmani dan rohani pada waktu bulan Ramadan. Pelajaran apa yang disampaikan oleh Gus Ayub tadi memberi gambaran, kita masih ada waktu. Hari ini masih berapa, dapat berapa kita? Masih 15, kita masuk di semifinal. Yuk bareng-bareng kita nanti sampai di final. Apa yang perlu kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita terus untuk berupaya semaksimal mungkin nilai-nilai bukan secara jasmani tapi secara rohani ini tak kira mengalami semua. Nilai rohani itu sekarang masih menjadi kewajiban atau kebutuhan. Apa yang dicontohkan Gus Ayub tadi? Nanti malam saya akan pergi tamasa, apa itu tamasa? Rekreasi. Kita tidak bisa tidur hari itu. Karena apa? Itu kita butuh. Kalau seandainya kita tidak butuh, saya turu ya turu. Sehingga tidak akan ada sinyal, contoh yang terjadi. Saya yakin panjenengan. Ya Allah ya Rahman, bangunkan jaminan jam ya, atau 3:30. Ini saya yakin pasti dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca surat Ikhlas, kita sudah membaca ayat kursi, kita membaca mau tidur, dibangunkan oleh Allah. Tetapi karena itu belum menjadikan sebuah kebutuhan, ya wae piece of the tour ya sudah. Langsung ke sana, habis itu ya kembali lagi. Kenapa ini belum menjadi sebuah kebutuhan? Kenapa? Ketika seseorang itu sudah nyaman, itu nggak butuh. Betul gak ini? Aku sudah punya semuanya, aku sudah nggak butuh. Tapi ketika kita tidak punya semuanya, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini baru butuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru malam memunajat. Kondisi keluarga saya begini, nggak ada ya. Keluarganya ini kocar-kacir, tapi Allah tenang saja, nggak ada. Kemudian kondisi ekonominya tidak mapan, Allah tenang saja, nggak ada itu. Karena itu menyangkut sebuah kebutuhan, maka berupaya semaksimal mungkin. Sama dengan ini. Rukun Islam, jidat, rolat, lukat, patso, moji. Ini kalau hanya berbicara masih rukun adalah wajib. Tetapi ketika itu adalah merupakan sebuah butuh saya, hari ini, yuk bareng-bareng di Kementerian Agama, kita ini butuh apa? Syahadat. Kita butuh jidat rolat,
sholat, zakat, puasa, haji. Bukan lagi wajib. Tapi naik lagi adalah merupakan kebutuhan. Kalau itu wajib, itu di situ ada kata kunci. Kalau tidak dilakukan kalau dilakukan dapat ini, kalau tidak dilakukan dapat ini. Tapi kalau sudah kebutuhan, nggak butuh itu semua. Karena saya butuh. Butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kapan? Hari ini dan masa yang akan. Maka kami sangat berharap di Kementerian Agama ini, thoriqoh kita ada di sini. Sering saya mengatakan, apa thoriqoh itu? Dan kita. Apakah jalan kita? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan untuk berada di Kementerian Agama. Maka kami sangat berharap, yuk bareng-bareng, kalau sudah thoriqohnya, jalannya sudah ada di sini, maka aturannya juga mari kita lakukan, mengikuti konsep yang ada di Kementerian Agama. Kalau sudah itu kemudian hakikatnya dan ma'rifatnya. Saya yakin ketika itu dikupas habis, maka luar biasa. Pergerakan kita dari rumah, apa yang kita lakukan setiap menit, setiap detik adalah untuk persiapan hidup sesudah mati. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang selalu mendapatkan nurul huda, cahaya dan petunjuk, dan selalu nasta'in, dan selalu mohon kepada Allah pertolongan, sehingga akan menjadi marjuni, ya, sehingga terus bergerak dan bergerak, sehingga akan menjadi tohari, kita akan bersih. Kalau sudah kita bersih, maka kita akan menjadi khairuddin. Ya. Apa khairuddin itu? Orang-orang yang terbaik dalam bidang agama. Allahumma, kalau sudah seperti itu, maka sudah jos, gandos, kotos, zes. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Puasa Ramadan membimbing kita menjalani pola hidup sederhana dan cara mengendalikan nafsu yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu, Allah akan memberikan pahala yang tanpa batas kepada kita. Mudah-mudahan pahala itu sebetulnya hanya sebuah stimuli. Apakah kita ini akan dikasih pahala dan tidak ketika kita butuh? Itu enggak butuh. Tapi yang paling terpenting adalah kami adalah butuh Allah. Ketika saya butuh Allah, pasti itu akan diberikan sesuatu kepada Allah, Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemenangan untuk menuju Idul Fitri. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mengaji sebaiknya dengan fasih. Cukup sekian. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keberkahan doanya majelis ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi wa 'azimi sultanik. Wa naghfir lana wa li walidayna wal mu'minat wal muslimat wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtina biha hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khairati ba'da mat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana yudana wa tadarru'an khusyu'an taksirana birahmatika arhamar rahimin.
Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la taliba ilmin illa anta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut sholawat. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu in kulli hawli minal awwalim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin alal sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ala Muhammad. Bapak Ibu, itulah tadi kajian Ramadan edisi keempat pada hari ini bersama Haji Ayub. Tentunya insya Allah manfaat berkah untuk kita semuanya dan mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita dan dapat kita laksanakan sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini sehingga meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir mengikuti kajian Ramadan ini di Masjid Al-Ikhlas maupun yang mengikuti secara live dari seluruh HSN Warga Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Sekali lagi kita perlu fastabiqul khairat, sama-sama mengingatkan bahwasanya jadwal siar Ramadan kita kantor Kementerian Agama tidak hanya kajian Ramadan saja Bapak Ibu, akan tapi dilihat jadwalnya kembali, ada tadarus Al-Quran, kemudian ada sholat tarawih berjamaah dan seterusnya masih banyak lagi. Insya Allah ini adalah tempat-tempat amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di kajian Ramadan berikutnya di edisi kelima Senin nanti kita akan memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu semuanya dan mendapatkan keberkahan dari seluruh amal Bapak Ibu semuanya. Saya Indun Panani mohon undur diri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.